Bismillahirrahmanirrahim. Cara istikhlaf ketika tasyahud. Istikhlaf itu maksudnya ketika imam itu batal, kemudian meminta supaya orang belakangnya atau siapa itu yang ditunjuk oleh imam atau ditunjuk oleh makmum untuk meneruskan ngimami. Sedangkan imamnya sudah tasyahud, bagaimana ini? Bagaimana cara mengganti imam atau istikhlaf apabila imam batal ketika tasyahud akhir? Jawabnya, imam menunjuk salah satu makmum atau salah satu makmum menjadi imam sendiri, maju gitu saja, maju atau nggak perlu maju juga nggak apa-apa, asal posisinya tidak di belakang makmumnya. Atau orang yang sholat berjamaah menunjuk dengan isyarah salah satu di antara mereka untuk menjadi imam. Nah, namanya dijongkokkankah atau di apa gitu, isyarah itu boleh. Kalau imam sudah selesai itu kemudian batal, kemudian ditarik bajunya, ditarik ke depan juga boleh seperti itu. Ditarik ke depan, udah selesai, teruskan, aku batal, nah, gitu. Itu saja. Tapi kalau kondisi makmum yang mau dijadikan imam itu cukup dipegang, teruskan. Kalau kondisinya dia ini tidak lebih belakang dari kanan kirinya, sebetulnya dia sudah sah. Yang kasihan itu kalau kondisinya itu kadang-kadang orang itu kan makmum itu mundur aja gitu. Nah, sehingga dia ini ketika tasyahud akhir kondisinya di belakang, ke kanan kirinya malah agak maju sedikit. Jadi ditunjuk jadi imam. Gimana akhirnya? Kanan kirinya bisa nggak salah. Karena dia di depannya makmum, di depannya imam. Karena itu tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Boleh lurus dengan imamnya, boleh, tidak masalah. Atau lebih maju, itu juga malah jelas tidak apa-apa. Yang disunahkan itu makmum itu agak ke belakang sedikit daripada imamnya itu. Atau imam itu agak maju sedikit nanti supaya tidak terjadi makmumnya melancangi atau lebih maju daripada imamnya. Itu bagus. Okay. Kadang-kadang bisa terjadi seperti ini. Ini pernah terjadi suatu kali, orang itu waktu sujud pada waktu itu, waktu khurud, tengah-tengah khurud, ketika orang lagi sujud, Allahu Akbar, sujud itu lama sekali sujudnya ini. Kenapa ini kok imamnya ada apa? Dilihat imamnya hilang. Itu repot ini. Nah, waktu itu ya belum ngerti masalah istikhlaf juga itu jamaah, akhirnya diulang gitu saja. Gitu. Ya, ditanya sama temennya itu, kenapa kamu kok tak tahu hilang? Lah saya ngentut lah. Yang ngentut yang ngomong tuh biar ada yang belakang itu istikhlaf itu. Nanti istikhlaf sama yang belakang itu biar neruskan, kamu nggak ngerti. Lah kok nggak lihat lewat jendela tadi? Ya repot ada jendela imaman ada. Iya bisa terjadi. Makanya orang itu kalau khurut itu pengalamannya banyak. Nah, itu kan orang itu dalam pepergian banyak pengalaman. Kalau hanya di rumah aja nggak tahu. Nabi Khadir, Nabi Uzair, beliau itu mendapat pengalaman kan dalam pepergian. Kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi la ba'da mautiha. Kemudian fa amadahu Allah mi'ata amin thumma ba'atha. Mati 100 tahun kemudian dibangkitkan kembali. Dari waktunya kapan? Waktu khurud, waktu keluar. Waktu dia ini keluar di perjalanan. Kalau orang ini enggak pernah melakukan perjalanan, ya tidak akan mendapatkan faedah di dunia ini.
tahunya pokoknya ya rumah sawah, kubur. Nah, itu saja. Tapi kalau orang itu bukan perjalanan sana, itu dari kampung ke kampung, apalagi kalau jalan kaki, masuk pedalaman, masuk ke hutan, masuk keluar hutan, mendakwahkan agama, Masya Allah, nanti akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dapat dibuat cerita untuk anak cucu. Nah, aku dulu itu keluar masuk hutan, itu mendakwahkan agama, ada 100 orang masuk Islam, elek-elek aja itu. Bapakmu ini pernah masukkan orang Islam itu 100 orang lah. Jadi coba, kan ada ceritanya. Pak dulu Bapak pernah masukkan Islam berapa orang, Bapak? Halah aku ya sing omah sawah. Ya nggak ada. Jadi itu bapaknya teman saya itu udah masuk 100 orang. Ya, dia orang hurut lah, saya bapakmu itu orang rumahan. Oh, jago kate ternyata bapak ini kan. Jadi begitu. Makanya orang pengalaman itu ketika khurus.